Para pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi di dalam karya beliau yaitu Arba'in An-Nawawiyah dan juga beberapa karya yang lain, Al-Adhkar, ada juga karya lain, Riyadhus Shalihin, bahkan Imam Bukhari menyebutkan hadis yang akan kita sebutkan. Hadis tersebut An Abi Hafsin, daripada ayahnya Hafsah, yaitu ayahnya istri Rasulullah, Hafsah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qal, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, ila akhir hadis. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala perbuatan terikat dengan niat. Maka barang siapa hijrahnya ilallahi wa rasulih, untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia peroleh, aw imra'atin yankihuha, ataupun wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, atau diriwayatkan oleh Syekhani, Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Abu Abdullah, yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, itu orang Samarkand, negeri kawasan Soviet kalau sekarang. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim Abul Husain Al-Hajjaj Ibnu Qusairi, Muslim Ibnu Qusairi, yang sering dikenal Imam Bukhari Muslim. Nah, apa itu niat? Imam Nawawi mendefinisikan niat dengan an-niyatu qasdun. Jadi niat itu secara bahasa maknanya qasad, menyengaja. Adapun secara istilah qasdu syai'i muqtadinan bi fi'lih, yaitu mengqasad sesuatu disertai dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan niat. Sehingga ketika kita ingin melaksanakan salat, niat itu umumnya di awal. Ketika kita ingin melaksanakan salat, ketika takbiratul ihram kita berniat di sana. Ketika kita ingin berpuasa malamnya atau sebelum kita sahur, kita boleh berniat mulai dari sepertiga malam. Ketika kita berhaji, niatnya ketika mengambil miqat, baik di Bir Ali ataupun di tempat-tempat yang lain, tempat miqat, mengambil miqat haji atau miqat umrah. Ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita memindahkan bagian zakat, itu juga termasuk dalam niat. Nah, niat ini yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan. Bahkan ketika kita berkurban, darah kurban kita, daging kurban kita, itu tidak akan sampai kepada Allah taala. Nggak ada yang sampai kepada Allah taala. Apa yang akan sampai? Niat kita. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah kepada Allah Ta'ala, yang sampai adalah takwa. Apa makna takwa itu? Yang akan sampai niat seseorang dalam berkurban. Pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saking penting niat pada seorang hamba Allah, seorang muslim, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa niat itu adalah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu ada pada niat. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita tidak terlepas, kalau kita terbagi tiga. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga anggota tubuh. Tapi rajanya semua adalah hati. Nah, hati ini adalah tempatnya niat. Sehingga an-niat itu, di mana tempat an-niat itu? Mahalluha al-qalbu, tempat niat itu di dalam hati. Bahkan Imam Abu Daud menyatakan bahwa setengah Islam itu ada pada niat. Bagaimana maksudnya? Islam terbagi dua.
Yang pertama ada amalan yang zahir yang disebut dengan amal saleh yang kita lakukan. Ada pula amal yang batin yang tidak nampak. Hati yang melakukannya. Apa itu? Niat. Makanya pemirsa Anyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya niat, ada ulama yang menyebutkan bahwa 80 bab fikih. Jadi bab fikih itu sekitar 80 lebih. 80 babnya terkait erat dengan niat. Artinya tidak sah tanpa adanya niat. Tidak ada sah sebuah perbuatan tanpa ada niat di sana. Sehingga niat itu penting. Bahkan para pengarang karya-karya para ulama kita dulu menyatakan bahwa apabila seseorang ingin menulis sebuah karya tulis, maka mesti diawali dengan niat. Dianjurkan mengawali karya besarnya, karya tulisnya itu dengan hadis niat. Imam Nawawi mengawali 3 kitab beliau, 3 monumenta, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Arba'in, beliau awali dengan hadis niat. Bahkan Imam Bukhari di sahih beliau awali dengan niat. Pemirsa Anyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan kita awali dengan niat yang baik. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.